Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang keberuntungan kamu di bulan Februari ya. Kira-kira apa yang akan terjadi kepada kalian di bulan Februari? Keberuntungan apakah yang akan menghampiri Anda? Saya ambil durasi 8 menit aja ya, persingkat waktu. Ini ada dua kartu, saya kombinasikan antara kartu tarot dengan kartu orakel ya, untuk mendapatkan bacaan yang insya Allah akurat untuk kamu ya. Oke, keinginan Anda atau ya, kalian ini sepertinya akan melepas semua beban ya, karena beberapa dari kalian ini sudah mulai sadar akan arti pengorbanan kamu selama ini terhadap orang yang kalian cintai gitu. Jadi ya sudahlah ya, kayak serahkan saja sama yang di atas. Kalau memang kalian merasa terbebani dalam hubungan ini, sampai di sini kalian sudah mulai pasrah ya. Kalau kalian berbeda agama, saya rasa kamu hanya yakin bahwa Tuhanlah yang akan menentukan, dan memang dengan kepasrahan kamu ini Tuhan akan, semoga ya, Tuhan akan memberikan restunya kepada cinta kalian ini, karena kalian sudah lumayan berjuang ya mempertahankan cinta kalian ini. Jadi nggak ada yang sia-sia ya. Love yourself first dengan Seven of Wands. Di sini perjuangan kalian itu memang sudah di batas limit gitu ya, sudah ekstrim banget gitu. Jadi kalian sudah cukup berjuang sama ini mempertahankan cinta kalian, dan beberapa dari kalian yang merasa cinta ini terlalu terkesan memaksa atau memang terlalu banyak stagnannya gitu ya. Kamu memilih untuk mencintai diri kamu sendiri aja dulu. Yang penting kamu tuh sudah berjuang selama ini, dan setelahnya biarkan semesta yang mengerjakan tugasnya gitu ya. Jadi ya, kamu kembali kepada diri kamu, itu alhamdulillah banget ya. Berarti kamu sudah tahu caranya mencintai diri kamu. Lebih baik kita mencintai diri kita daripada kita mencintai orang lain berlebihan sampai kita lupa bahwa diri kita itu butuh dicintai, sehingga kita nggak tahu gimana ya cara memilih pasangan yang baik untuk kita gitu. Jadi kita hanya mencintai tanpa membuat diri kita itu dicintai, padahal yang kita perlukan itu adalah dicintai gitu. Saya melihat di sini ada komunikasi yang on off di antara kalian, tapi di bulan Februari ini saya melihat di sini akan ada banyak komunikasi di antara kalian. Karena apa? Karena ya tadi itu pengorbanan kamu, perjuangan kamu itu, karena kamu sudah pasrahkan, akhirnya datanglah sebuah anugerah ya, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan, kebingungan dan kegelisahan kamu selama ini ya. Saya rasa orang yang sudah kamu baik sama dia selama ini, kamu perjuangkan dia selama ini, kamu sabar menunggu dia selama ini, untuk kalian cinta di LDRan ya, tetap akan ada terjalin hubungan yang lancar di sini ya, secara fisik secara langsung maupun secara komunikasi doang gitu. Tetap akan ada komunikasi yang lebih jelas ke arah yang lebih baik gitu. Seven of Swords dengan Forgiving and Learning ya. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Ya, sepertinya kali ini kamu tuh berhasil healing gitu ya. Kamu berhasil healing dari kekecewaan kamu gitu. Beberapa dari kalian yang sedang kecewa atau kalian ingin meninggalkan pasangan yang toksik, yang manipulatif, saya rasa kalian bisa healing karena kalian akan bertemu dengan seseorang yang lebih dewasa, yang bisa memahami perasaan kalian, dan kalian bisa menuangkan isi hati kalian kepada dia, dan dia sangat membantu kalian untuk healing gitu. Untuk kalian yang masih belum bisa ya healing, mungkin kalian akan membutuhkan seorang teman untuk curhat ya. Mungkin kalian akan meminta reading dengan saya untuk meminta solusi ya. Ada juga yang kalian akan kedatangan seseorang yang lebih dewasa ya, yang bisa memahami isi hati kalian, dan dia sangat membantu kalian untuk bisa tersembuhkan gitu ya. Tetapi saya melihat di sini pasangan kamu yang sudah mengabaikan kamu tadinya ya, saya melihat di sini dia akan kembali. Dia tuh nggak jauh-jauh dari kamu. Memang dia agak manipulatif. Ada seseorang yang diincar di sana
ada sesuatu tujuan yang harus dia capai sehingga dia pergi berlalu dari kamu, tapi sebenarnya hatinya masih di kamu. Dia akan kembali lagi. Dan saya melihat di sini dia akan kembali untuk menjelaskan kepada kamu apa sebenarnya yang terjadi, kenapa dia pergi dari kamu tanpa ada komunikasi gitu. Ada informasi yang membuat kamu bisa tahu kondisinya gitu. Yang membuat kamu bingung ya sebelumnya. Untuk kamu ya, saya melihat di sini Two of Swords dengan the caption someone is wearing a false self makes it in this relationship ya. Jadi di sini ada yang bertopeng, saya melihat di sini cinta segitiga, atau mungkin seseorang mengadakan cinta lain gitu ya, dan dia manipulatif terhadap kamu. Saya melihat di sini kamu akan tahu ya, kamu akan tahu yang sebenarnya. Tetapi saya melihat di sini dia begitu melindungi kalian gitu. Ada seseorang yang mengusik hubungan kalian ya, ada beberapa yang difitnah sehingga hubungan kalian ini akan stagnan gitu. Tetapi mungkin sudah berlalu itu, sudah kalian lalui atau sedang kalian hadapi. Tapi saya melihat di sini di tengah-tengah kegalauan kalian, kebingungan kalian atas hubungan ini, saya melihat di sini pasangan kalian cukup memblok dirinya dari pihak ketiga ini. Kenapa? Dia begitu mencintai kamu, dia begitu melindungi kalian, cinta kalian ini gitu ya. Hanya saja dia memang dalam situasi bingung karena dia terpengaruh juga dengan masukan-masukan dari luar gitu. Ada pihak ketiga yang mengusik, menggoda, menjahilin ya hubungan kalian, sehingga ini bisa membuat kalian ini galau, bingung ya. Tetapi pasangan kalian ini berjuang keras untuk melindungi hubungan kalian ini. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini ada Two of Cups, di bottom of the deck-nya ada Two of Cups dengan romantic feelings ya. Jadi apa yang kamu harapkan itu akan kembali gitu. Kalian akan menyatu. Yang berbeda pendapat akan satu pendapat. Yang tadinya merasa nggak seimbang dalam perjuangan cinta ya, mungkin kamu merasa gue yang selalu berjuang loh selama ini ya. Saya lihat pasangan kamu akan merasa menyadari itu ya, dan dia akan kembali ke kamu. Dia menyadari akan kesalahan-kesalahan dia, dan beberapa dari kalian saya melihat di sini akan semakin romantis hubungan kalian ini ya. Oke. Beberapa dari kalian akan ke jenjang pernikahan, atau setidaknya itu ada pertunangan gitu, ada hubungan yang lebih jelas gitu setelah kalian melalui beberapa tahap seleksi gitu ya. Jadi dalam hubungan itu kalau ada masalah-masalah yang terjadi yang berat sebelah, itu sebenarnya alam semesta sedang menguji cinta kalian, apakah bisa disatukan atau enggak, tergantung dari kesabaran dan perjuangan keras kamu itu. Ketika kamu sudah tulus, keadilan akan datang kepada kamu, dan ketika kamu sudah pasrah, karena kamu sudah tulus selama ini dan kamu sudah pasrah, kamu tidak memaksa lagi, disitulah semesta bertindak untuk menyatukan, memberikan keadilan kepada kamu ya. Jadi hubungan kalian yang mungkin kalian sudah putus dengan pasangan, kalian akan bertemu orang baru, dan orang ini jelas untuk kamu ya. Kalian yang sudah pacaran tapi hubungannya on off, saya rasa akan kembali baik ya. Yang sudah putus ya, masih ingin kembali, kalian akan kembali bersatu lagi ya, karena ada kekuatan Two of Cups dan Two of Cups dan romantic feelings di sini. Your feelings are real and worth exploring. Jadi apa yang kamu rasakan itu memang akan membenarkan keadaan gitu. Jadi kamu merasakan cinta gitu yang tulus ya. Cinta kamu itu akan mengalir dan menarik, memberikan energi ya, untuk apa ya, seperti magnet gitu ya. Cinta yang kamu tebarkan kepada siapapun itu akan datang untuk akan melekat ke kamu, akan ketarik kepada kamu. Apalagi terutama untuk orang khusus seperti kekasih Anda. Kalau dalam hal karir dan keuangan, saya rasa di sini mulai ada keringanan beban gitu ya. Mungkin kamu selama ini belum mahir dalam pekerjaan itu, tetapi kamu terus belajar sehingga di sini kamu mulai lincah, mulai lancar ya. Dan ini semakin mudah ya. Dan saya melihat di sini ada memang ada sih persaingan, ada yang manipulatif di sini, merebut posisi, tetapi kamu adalah pemenangnya ya. Karena apa? Kamu itu alami, basic kamu itu alami, kamu punya potensi yang alami, nggak dibuat-buat, nggak harus cari muka itu ya. Jadi karir kamu akan semakin melonjak sesuai dengan kreativitas diri kamu itu ya. Jadi ngalir aja gitu, teruslah belajar, teruslah bekerja keras, teruslah berjuang, jangan lengah untuk berpetualang. Maksudnya
mencoba hal-hal baru, mencoba strategi baru, menciptakan ide-ide baru dan kembangkan gitu ya, action. Kemudian untuk keuangan sebenarnya di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang memiliki kelebihan sedikit rezeki gitu ya. Ada pemasukan yang cukup lancar di sini saya lihat, namun kamu akan bingung gitu karena diiringi dengan bersamaan dengan pemasukan kamu yang lancar ini, ada beban yang harus kamu keluarkan gitu, yang memaksa kamu harus keluarkan, mewajibkan kamu untuk mengeluarkan keuangan kamu untuk menyelesaikan problem ini. Beberapa dari kalian mungkin ada yang sakit gitu ya, keluarga kalian ya. Jadi tolong perhatikan kesehatan kalian sendiri juga, karena sebenarnya sini ada yang harus mengeluarkan uang untuk pengobatan. Ya, jadi rajinlah berolahraga, makanlah yang sehat, jaga banyak minum air putih ya, dan jangan banyak begadang ya. Sesuatu yang nggak perlu dipikirkan itu di waktu jam istirahat itu harus nggak usah dipikirkan, dikat aja gitu. Kamu harus istirahat gitu ya, dan agar ini tidak mengganggu kesehatan kamu ya. Apalah guna banyak pemasukan tetapi banyak juga pengeluaran gitu. Kamu terlalu bersemangat bekerja sehingga kamu lupa untuk menjaga diri kamu, kekebalan tubuh kamu, beristirahat gitu ya. Oke. Jadi ada pemasukan yang lancar kalau kalian dan kalian hati-hati ya, ada yang akan datang untuk meminta bantuan kepada kamu. Orang ini manipulatif ya. Jadi kalau kalian mau bantu seikhlasnya saja, dengan catatan bahwa kalau dia nggak bisa mengganti ya, ya udah deh, saya nggak perlu tagih karena itu keikhlasan saya. Hanya saya memberikan dia ultimatum bahwa ya oke lah, kamu kan pinjam berarti kamu harus ganti gitu. Tetapi yang kamu pinjamkan ke dia jangan full 100% gitu, 50-50 aja ya, atau 25% aja gitu. Saya bisa membantu tapi segini aja karena saya juga ada kebutuhan lain gitu ya. Zaman sekarang itu kita membantu orang tuh banyak orang yang nggak tahu diri gitu. Kenapa saya bilang gitu? Karena orang yang datang ini adalah orang yang the caption ada manipulatif, bertopeng, bermuka dua gitu ya. Kuat sekali. Jadi lihat-lihat dulu orang yang datang meminta bantuan kepada kamu ya, jangan berlebihan atau jangan pas-pas gitu. Harus kurang dari permintaan bantuannya karena kamu juga harus memiliki simpanan gitu. Harus ada persiapan. Jadi jangan ludesin semuanya ke keuangan kamu itu untuk membantu orang lain, sedangkan ketika kamu susah nanti tidak ada yang membantu kamu segampang mereka meminta bantu kepada kamu. Jadi antisipatif ya. Kita manusia itu boleh membantu ketika kita bisa membantu. Maksudnya gini, ada orang yang ada yang bilang gini, ketika kamu membantu di saat kamu sendiri sedang sulit, akan ada bantuan maka Tuhan akan membantumu dengan cara yang lain gitu. Oke, betul. Tapi kamu jangan menyusahkan diri kamu juga dong dengan berpikir seperti itu. Artinya kita ini manusia kan punya akal, punya logika. Jadi kalau kita bantu orang sampai kita nggak punya sama sekali persiapan, berarti kita menganiaya diri kita dong. Itu nggak baik. Kita bersikap tidak adil sama diri kita gitu. Kita berharap oke, memang Tuhan akan membantu kita, tapi ketika kita merasa tetapi tidak semudah itu. Tuhan akan membantu kita setelah memberikan kita pelajaran. Pelajarannya di mana? Ketika kita datang meminta bantu kepada orang lain nggak mau membantu, padahal kita sangat susah gitu. Itulah pelajaran. Jadi sengaja Tuhan biarkan kamu susah dulu. Kamu pinjam kemana-mana nggak ada yang membantu. Baru Tuhan kasih kamu rezeki dengan caranya gitu. Di situ supaya kamu belajar bahwa oh iya ya, kita ternyata tidak semudah kita meminta bantu kepada orang, tidak semudah kita membantu orang. Makanya kamu harus antisipasi ya, kamu harus punya pegangan gitu. Di zaman sekarang ini apalagi mengenai keuangan, kita nggak bisa mengharapkan keajaiban selalu datang ya. Jadi kita harus punya persiapan itu makanya Tuhan memberikan kita otak dan akal supaya kita tuh bisa berpikir pakai logika bahwa kita boleh memberi asalkan kita memberilah dengan ikhlas gitu ya. Jangan sampai kamu membantu orang habis itu kamu nggak dibantu, kamu mencaci maki orang itu gitu. Itu yang dosa ya kan. Otomatis kan kamu akan bilang gini, kenapa sih di saat saya susah mereka susah saya membantu, sedangkan saya susah mereka nggak membantu. Nggak tahu diri dong gitu. Itu kata-kata itu kan berarti kamu sudah nggak ikhlas membantu orang lain. Apalagi gunanya niat kamu tadi gitu. Jadi saya tuh ya punya prinsip, oke saya membantu orang,
tapi semampunya saya saja, karena saya juga ada punya beban yang harus saya tanggung. Ketika saya sudah, jadi saya tuh kalau ketika saya susah, saya meminta bantu, saya konsisten, karena saya nggak mau orang, saya tahu gimana rasanya kalau orang minjam duit ke kita, terus mereka nggak ganti tuh sakit banget ya. Apalagi di saat kita lagi butuh gitu. Itu saya sudah mengambil pelajaran itu. Jadi ketika saya meminjam, ya, saya konsisten dengan tepat pada tanggalnya yang tepat gitu. Bersyukur, bahkan saya akan memberi lebih gitu, memberi persenan walaupun mereka nggak minta. Itu caranya kita menghargai orang yang sudah, karena bukan nilai uangnya, tetapi nilai penghargaan kita terhadap mereka, bantuan mereka, kebaikan mereka di saat tepat pada saat kita butuh itu gitu ya. Jadi seperti itu, nggak usah panjang-panjang lagi, sampai situ aja. Kamu sudah bisa menelaah, kamu sudah bisa berpikir sendiri ya. Jadi kalau jadi manusia itu harus konsisten dengan janji-janji. Kamu pinjamnya tanggal berapa, kamu mau, oke, saya janji saya ganti di tanggal 20. Oke, tanggal 20 saya harus ganti gitu. Bahkan kalau boleh saya kasih persen lagi, kasih lebih sedikit gitu, supaya orangnya juga ketika kamu datang lagi itu mereka tuh senang, percaya sama kamu gitu ya. Jangan bersikap nggak adil, jangan buat salah-salah dalam diri, terhadap diri kita sendiri gitu. Jangan berlaku yang salah, nanti kebiasaan kamu akan menganggap kesalahan itu biasa. Jadi hidup kamu nggak bakalan terarah ke jalan yang benar kalau kamu doyan menganggap enteng kesalahan-kesalahan yang sebenarnya harus dirubah sesegera mungkin ya. Oke, sampai di situ ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.